Suara decitan sapu lidi yang bergesekan dengan paving block di halaman depan selalu menjadi melodi pagiku. Udara pukul 5 pagi di pinggiran Jakarta ini masih terlalu dingin, memeluk kulitku dengan kelembapan yang membuat tulang ngilu. Embun belum sepenuhnya menguap dari dedaunan pohon mangga yang menaungi pelataran, namun daster katun tipis yang kukenakan sudah mulai menempel di punggung, lembab oleh peluh. Kutatap tanganku sendiri yang mencengkeram gagang sapu. Jari-jari yang dulu mulus kini mulai menebal dan kasar. Sejak aku mengikat janji suci dengan Andi 1 tahun yang lalu, identitasku perlahan terkikis. Aku bukan lagi Maya yang ceria dan penuh harapan. Di rumah megah berdinding krem ini, aku tak lebih dari sekadar asisten rumah tangga yang tak pernah menerima upah, apalagi apresiasi. Setelah halaman bersih, langkahku bergegas menuju dapur. Ubin keramik dapur terasa sedingin es saat telapak kaki telanjangku menyentuhnya. Aku segera menyalakan kompor, menuangkan sedikit minyak ke dalam wajan yang sudah menghitam di bagian bawahnya. Suara desis minyak panas yang bertemu dengan irisan bawang merah dan bawang putih seketika memecah keheningan rumah. Aroma gurih perlahan menguar, namun rasa perih akibat uap bawang yang menyerang mataku membuatku terpaksa mengerjap-ngerjap, menahan genangan air di pelupuk mata. Bukan hanya karena bawang, sungguh. Ada lelah yang terlalu dalam mengendap di dadaku, menyumbat tenggorokan seperti bongkahan batu. Bawangnya jangan banyak-banyak. Kamu pikir beli bawang itu pakai daun? Suara tajam itu menyambar punggungku bahkan sebelum aku sempat menoleh. Ibu Ratna, ibu mertuaku, sudah berdiri di ambang pintu dapur. Ia mengenakan piyama satin merah marun yang menjuntai elegan. Rambutnya dijepit rapi dengan jepit mutiara imitasi. Matanya yang setajam elang menatapku dengan sorot merendahkan yang sudah sangat kuhafal. Tatapan yang seolah menelanjangiku dan memberitahu dunia bahwa aku hanyalah parasit. Maaf, Bu. Ini cuma sedikit. Biar nasi gorengnya lebih wangi untuk Mas Andi. Jawabku pelan, berusaha menjaga nada suaraku tetap datar dan sopan. Aku mematikan api kompor dengan tangan sedikit gemetar, lalu memindahkan nasi goreng ke atas piring saji. Bu Ratna melangkah masuk, sandal rumahnya bertepuk pelan di atas lantai keramik. Ia memindai seluruh penjuru dapur, mencari-cari debu atau noda yang bisa dijadikan senjata pagi ini. Jari telunjuknya yang dihiasi cincin giok mengusap permukaan meja makan, lalu ia mendecak kesal meski tak menemukan kotoran secuil pun di sana. Alah, wangi apanya? Kalau bahan-bahannya boros, yang ada dompet anakku yang jebol. Ia melipat tangan di depan dada, dagunya terangkat angkuh. Kamu ini ya, Maya, sudah tidak kerja, tidak bawa modal apa-apa ke pernikahan ini, bisanya cuma menghambur-hamburkan uang suamimu. Kamu harus sadar diri. Di rumah ini, istrimu itu cuma numpang hidup, Maya. Maksudku, kamu itu cuma numpang hidup di sini. Kata-kata itu lagi. Cuma numpang hidup. Kalimat itu adalah belati usang yang ditusukkan ke tempat yang sama setiap harinya. Namun entah mengapa lukanya selalu terasa baru dan meneteskan darah yang lebih segar. Aku menunduk, menatap ujung kakiku yang pucat. Tanganku meremas kain lap dapur hingga buku-buku jariku memutih. Iya, Bu, sahutku nyaris berbisik. Membantah adalah percuma. Jika aku membalas satu kata, ia akan memberondongku dengan 1000 cacian lain, mengungkit latar belakang keluargaku yang miskin. Tak lama berselang, suara langkah kaki berat terdengar menuruni anak tangga. Andi muncul dengan kemeja kantornya yang sudah kusetrika licin tadi malam. Ia menarik kursi makan dan duduk dengan wajah mengantuk. Tangannya menggapai cangkir kopi yang baru saja kuseduh. Aku menatap suamiku dengan secercah harapan. Tolong, batinku memohon. Tolong lindungi aku kali ini saja. Andi, sapa Bu Ratna. Nada suaranya seketika berubah drastis menjadi sangat lembut. Istrimu ini loh, masak nasi goreng saja bawangnya berlebihan. Kamu itu kerja keras, banting tulang dari pagi sampai malam. Uangmu malah dibuang-buang sama orang yang cuma bisa leyeh-leyeh di rumah. Aku menahan napas. Suamiku menyesap kopinya perlahan. Ia melirikku sekilas. Tatapannya kosong. Tak ada secercah pun empati atau amarah di sana. Lalu, ia kembali menatap piringnya,
dan mulai menyendok nasi goreng. Ya sudah, Ma. Namanya juga masak. Biarin aja. Ucap Andi dengan nada datar. Matanya sudah beralih ke layar ponsel. Ia tidak membela masakanku, tidak juga membela kehormatanku sebagai istrinya. Ia hanya ingin ketenangan palsu di pagi hari. Kamu itu terlalu lembek sama istrimu, Endi. Bu Ratna menaikkan nada suaranya, memposisikan dirinya di sebelah Andi sambil menatapku tajam. Istrimu itu cuma numpang hidup, Maya. Istrimu ini, Endi, cuma jadi benalu. Kalau saja dulu kamu mau dijodohkan dengan Siska yang punya butik itu, hidupmu pasti makmur. Bukan begini, harus memelihara perempuan miskin yang bisanya cuma ngerongrong. Setiap kata miskin dan benalu yang keluar dari bibirnya terasa seperti tamparan fisik di wajahku. Telingaku berdenging hebat. Aku melirik Andi lagi, perutku mual oleh kekecewaan yang membuncah. Bahunya sedikit membungkuk, jarinya asik menggulir layar ponsel. Tak ada satu kata pun yang keluar untuk menghentikan ibunya. Kebisuannya adalah persetujuan paling menyakitkan yang mengoyak hatiku hingga tak bersisa. Siang harinya berlalu seperti rutinitas siksaan yang sudah terprogram. Mengepel seluruh lantai 2, mencuci setumpuk pakaian kotor peninggalan Andi dan ibunya, hingga menyikat kerak kamar mandi. Bau cairan pembersih berbahan kimia menyengat rongga hidungku, membuat kepalaku berdenyut hebat. Kulit tanganku perih dan mengelupas akibat deterjen yang terlalu keras. Sambil berlutut menyikat lantai kamar mandi yang basah, pertahananku runtuh. Sensasi dingin di lututku berpadu dengan air mata hangat yang mengalir tanpa suara melintasi pipi. Apakah dosa keluargaku karena tidak berharta, hingga aku pantas diperlakukan lebih rendah dari keset kaki? Malam merayap turun membawa kegelapan, namun tak kunjung memberikan kedamaian. Di dalam kamar kami yang remang-remang, Andi sudah tertidur lelap. Dengkuran halusnya berirama seiring dengan detak jarum jam dinding. Aku berbaring miring memunggunginya, menatap nanar pada dinding kamar yang terasa perlahan menyempit, seolah ingin mencekikku. Udara dari pendingin ruangan terasa membekukan ujung-ujung jariku. Di dalam kesunyian malam yang pekat ini, aku kembali memutar ulang perkataan mertuaku. Cuman numpang hidup, benalu. Perempuan miskin. Kalimat-kalimat itu menggema, berputar-putar seperti kaset rusak di dalam kepalaku, menekan dadaku hingga aku kesulitan menarik napas. Ku gigit bibir bawahku kuat-kuat untuk menahan isakan agar tak pecah. Rasa asin darah samar-samar menyentuh ujung lidahku. Aku menangis dalam diam, membiarkan air mata membasahi bantal hingga sarung katun itu terasa dingin menempel di kulit wajahku. Suamiku ada di sebelahku, jarak kami tak lebih dari sejengkal, namun rasanya kami terpisah oleh jurang es yang tak berdasar. Aku tak punya siapa-siapa di rumah ini. Namun, saat isakanku mulai mengering, sebuah perasaan asing perlahan merayap naik dari dasar perutku. Ada ruang kosong yang ditinggalkan oleh keputusasaan, dan kini ruang itu mulai diisi oleh sesuatu yang lebih panas, lebih gelap, dan lebih solid. Kemarahan. Bukan kemarahan yang meledak-ledak, melainkan kemarahan yang hening, dingin, dan tajam. Aku menyeka sisa air mata dengan punggung tangan kasarku. Kutatap kedua telapak tanganku dalam temaram cahaya bulan yang menyusup dari celah gorden. Tangan ini mungkin kasar karena pekerjaan rumah tangga, tapi ini bukan tangan perempuan lemah yang akan mati membusuk oleh hinaan. Jika Bu Ratna mengira aku hanya bisa menunduk dan menerima nasib sebagai benalu selamanya, ia salah besar. Jika Andi mengira aku akan selamanya mengemis pada sisa-sisa recehan yang ia lemparkan, ia juga salah besar. Di tengah malam yang menjadi saksi bisu luka hatiku, di bawah selimut tebal yang tak lagi mampu memberikan kehangatan, sebuah sumpah terukir di batinku. Mulai detik ini, aku tidak akan lagi meratapi nasib. Aku akan membuktikan bahwa Maya, perempuan miskin yang mereka injak-injak harga dirinya setiap hari, mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Tekad itu membara di dadaku, memanaskan aliran darahku yang semula membeku, mempersiapkanku untuk sebuah pertempuran panjang dan sunyi yang sama sekali tak pernah mereka bayangkan. Malam terasa begitu pekat, menyisakan kesunyian yang hanya dipecahkan oleh dengkuran halus Andi
dari sisi kanan ranjang. Aku duduk di atas karpet lantai yang tipis, menyandarkan punggungku yang terasa kaku dan nyeri pada sisi lemari kayu. Udara malam yang menyusup dari celah jendela membawa hawa dingin, namun keringat dingin justru mengembun di pelipisku. Di depanku, sebuah laptop keluaran 7 tahun lalu berdengung keras. Kipas pendinginnya berdecit pelan, mengembuskan udara hangat yang membawa aroma khas debu dan komponen elektronik tua. Aku menatap layar yang berkedip-redup itu dengan mata yang perih setelah seharian diforsir. Pagi menyapu halaman, siang mencuci setumpuk pakaian kotor keluarga, sore memasak 3 jenis hidangan yang semuanya harus mutlak sesuai dengan selera Ibu Ratna. Dan kini, di saat tubuhku memohon untuk direbahkan, pikiranku justru menolak untuk mati. Kata-kata ibu saat makan malam tadi masih terngiang, berputar-putar seperti kaset rusak di dalam kepalaku. Makan yang banyak, Andi. Suara Ibu Ratna menggema lagi, membayangi lamunanku. Nada bicaranya dibuat selembut mungkin untuk putranya, tapi matanya yang tajam menatap lurus melewati meja makan, menusuk langsung ke arahku. Kamu itu tulang punggung. Capek kerja seharian buat ngidupin rumah ini. Harus banyak gizi. Nggak kayak orang yang cuma bisa numpang makan dan ngabisin sabun cuci di rumah ini. Aku ingat bagaimana tanganku yang sedang menyendokkan kuah sayur seketika gemetar. Bunyi denting sendok logam yang beradu dengan piring keramik terasa memekakkan telinga di ruang makan yang mendadak senyap. Ibu. Sudah. Andi saat itu bergumam pelan, nyaris tanpa tenaga. Ia hanya menunduk menatap piringnya, memotong tempe dengan garpu tanpa berani menatap wajah ibunya apalagi wajahku. Tidak ada pembelaan yang tegas. Tidak ada perlindungan. Loh, ibu ngomong apa adanya kan, Di? Ibu Ratna menaikkan nada suaranya, membusungkan dada sambil meletakkan gelas minumnya dengan keras. Brak! Beras ini pakai uangmu. Lauk ini pakai uangmu. Dia cuma numpang hidup. Kalau enggak nikah sama kamu, entah makan apa dia sekarang di luar sana. Nasi yang kukunyah saat itu terasa seperti pasir. Kering, kasar, dan melukai tenggorokanku saat kutelan paksa. Aku hanya bisa menunduk, menahan air mata yang mendesak keluar, menggigit bibir bawahku hingga terasa kebas, dan mengecap rasa anyir darah. Mengingat hal itu, jemariku yang bertengger di atas keyboard laptop kini mengepal erat. Rasa sesak di dada perlahan berubah menjadi panas yang menjalar ke seluruh tubuh. Kesedihan dan rasa mengasihani diri sendiri, itu perlahan menguap, dibakar habis oleh bara amarah dan tekad yang menggebu. Aku tidak bisa terus seperti ini. Aku tidak akan membiarkan diriku mati perlahan dalam pusaran rasa rendah diri ini. Aku harus membuktikan bahwa aku bukan benalu. Aku punya nilai. Dengan napas yang sedikit gemetar, aku mulai mengetik di kolom pencarian. Cara memulai bisnis dropship tanpa modal. Hanya itu yang kumiliki sekarang. Tidak ada modal uang sepeser pun. Tidak ada barang dagangan. Bahkan kuota internetku harus kuhemat sedemikian rupa, karena aku tak berani meminta uang lebih pada Andi. Menjadi dropshipper adalah satu-satunya jalan rasional. Aku bisa menjualkan barang milik supplier, mengambil sedikit selisih harga sebagai keuntungan, tanpa harus menyetok barang fisik di rumah. Jika aku nekat membawa pulang tumpukan barang dagangan, Ibu Ratna pasti akan langsung mengetahuinya, menginterogasiku, dan menghancurkan usahaku sebelum sempat mekar. Malam demi malam berlalu dengan pola yang sama. Begitu jarum jam melewati angka 11 malam, saat rumah telah tenggelam dalam keheningan total, duniaku baru saja dimulai. Aku membuat akun di berbagai marketplace. Aku menghabiskan berjam-jam membaca deskripsi produk, memilah foto-foto pakaian wanita, tas dan sepatu dari distributor besar, lalu mengunggahnya kembali ke tokoku sendiri. Rasa kantuk seringkali menyerang dengan brutal. Pernah suatu malam, kepalaku terantuk sisi layar laptop karena ketidaktiduran, menghasilkan bunyi tok keras yang membuat Andi bergerak gelisah di atas ranjang. Jantungku serasa melompat ke tenggorokan. Aku buru-buru menutup layar laptop, hingga bunyi klik pelan terdengar, mendekap benda hangat itu ke dadaku, dan menahan napas di dalam gelap. Jika Andi terbangun dan bertanya, aku belum siap menjelaskan.
Aku terlalu takut ia akan keceplosan menceritakannya pada ibunya. Hanya setelah dengkuran Andi kembali teratur, aku berani menghela napas panjang dan membuka layarku kembali. Keraguan tak jarang membisikkan racun di telingaku. Saat 4 hari berlalu, tanpa ada satupun pengunjung yang singgah di laman tokoku, mataku memanas. Apakah ibu benar? Apakah aku memang tidak berguna dan tak punya kemampuan apa-apa? Siapa yang mau membeli dari toko yang bahkan belum memiliki satupun ulasan pembeli? Aku menatap telapak tanganku yang mengelupas karena alergi deterjen murah, merasa begitu kecil dan tak berdaya. Ada dorongan kuat untuk menutup laptop itu, mematikannya untuk selamanya, dan kembali menyusup ke balik selimut, menerima nasibku sebagai pelayan tak bergaji di rumah ini. Namun, menyerah berarti membenarkan semua hinaan Ibu Ratna. Dan aku menolak kalah pada mulut tajamnya. Aku menelan ludah, menyingkirkan air mata, dan mulai mengubah strategi. Aku merapikan tampilan foto produk, menggunakan aplikasi edit gratisan di ponsel untuk membuat bingkai yang menarik. Aku meriset cara menggunakan kata kunci yang tepat agar produkku muncul di halaman pertama pencarian. Hingga suatu sore, tepat 2 minggu sejak aku merintis jalan sunyi ini, aku sedang berada di halaman belakang, menjemur spray tebal bermotif bunga mawar milik Ibu Ratna. Matahari bersinar terik, seakan ingin membakar kulit leherku. Keringat mengalir deras membasahi punggung dasterku saat kedua tanganku berusaha keras memeras sisa air dari kain yang sangat berat itu. Bau pemutih pakaian menyengat hidungku. Tiba-tiba, dari dalam kantong dasterku yang sudah pudar warnanya, ponselku bergetar pelan. Diikuti sebuah nada dering pendek yang sangat spesifik, nada dering dari aplikasi marketplace penjual. Aku menghentikan gerakanku seketika, napasku tertahan di dada. Sambil melirik awas ke arah pintu dapur yang terbuka, memastikan bayangan Ibu Ratna tidak sedang mengintaiku dari dalam, aku menarik ponsel itu dengan tangan yang basah dan sedikit gemetar. Kulap buru-buru layar ponsel ke bagian dasterku yang masih kering, lalu membuka notifikasi tersebut. Pesanan baru, Satomi tas selempang wanita, hitam. Mataku membelalak lebar. Aku membaca tulisan itu berulang-ulang, menyipitkan mata menahan silau matahari, memastikan ini bukan sekadar halusinasi akibat kelelahan dan dehidrasi. Pesanan baru. Statusnya, sudah dibayar. Ada seseorang, entah di mana, yang baru saja mempercayakan uangnya untuk membeli barang dari tokoku. Keuntunganku dari transaksi dropship itu jika dihitung hanya sekitar Rp18.000. Nominal yang sangat kecil. Bahkan tidak akan cukup untuk membeli seporsi ayam bakar di warung depan kompleks. Tapi bagiku, pada detik yang membeku itu, Rp18.000 itu terasa seperti bongkahan berlian murni. Itu adalah bukti nyata. Bukti valid bahwa aku bisa menghasilkan uang dengan otak dan usahaku sendiri. Aku bukan sekadar parasit. Tanpa sadar, air mataku menetes tumpah, jatuh bercampur dengan keringat di pipiku, terasa asin saat menyentuh sudut bibirku yang kini melengkung membentuk senyum. Aku mendekap ponsel usang itu erat-erat ke dadaku, merasakan ritme jantungku yang berpacu liar mengalahkan rasa lelah. Ada kebahagiaan yang membuncah, sebuah perasaan berharga dan bermartabat yang sudah lama mati diinjak-injak oleh caci maki. Ini baru satu langkah kecil, tapi ini adalah langkah pertamaku memutus rantai penindasan di rumah ini. Bibit harapan itu akhirnya pecah berkecambah, dan aku bersumpah, dengan darah dan keringatku sendiri, aku akan menyiraminya, hingga ia tumbuh menjadi pohon yang tak bisa lagi ditebang oleh siapapun. Wajan berdesis keras saat potongan tempe kumasukkan ke dalam minyak panas. Asap tipis berbau gurih dan langu menguar perlahan, membuat mataku yang sudah perih karena kurang tidur semakin terasa berair. Semalam aku baru bisa memejamkan mata lewat pukul 3 pagi. Ada 20 pesanan kemasan ebi pedas dan aneka camilan kering yang harus ku kemas rapat, kulabeli, dan kusiapkan untuk kurir yang akan menjemputnya di rumah Mbak Ningsih, tetangga sebelah yang berbaik hati, meminjamkan terasnya sebagai titik penjemputan rahasiaku. Bikin sarapan saja lamanya minta ampun. Pikiranmu itu kemana sih, Laras? Suara tajam Ibu Ratna membelah kesibukan dapur. Langkah kakinya yang diseret terdengar mendekat.
Aku segera membalik tempe yang sudah berwarna keemasan, menahan helaan napas yang nyaris lolos dari bibirku. Maaf, Bu, minyaknya tadi baru panas. Jawabku pelan, mencoba menetralkan suasana dengan mengecilkan api kompor. Ibu Ratna berdiri tepat di sebelahku. Bau parfum melatinya yang menyengat bercampur dengan aroma gorengan, membuat perutku tiba-tiba bergejolak. Matanya yang memicing tajam memindai wajahku. Sebuah tatapan menilai yang selalu sukses membuatku merasa sekecil debu di rumah ini. Mata bengkak, kantung mata hitam begitu. Kamu ngapain saja semalaman? Main HP terus? Pura-pura tidur padahal scroll, gosip murahan? Pantas saja bangun telat, kerjaan rumah sering terbengkalai. Suamimu itu kerja keras banting tulang di luar. Istrinya di rumah malah begadang nggak jelas. Memang dasar benalu. Aku menelan ludah. Tenggorokanku terasa kering dan perih. Laras bangun jam 4, Bu. Tadi Laras menyetrika baju Mas Dimas dulu sebelum ke dapur, biar Mas Dimas nggak nunggu. Alah, alasan. Ibu Ratna mendengus kasar, mengambil piring bersih di rak dengan hentakan keras hingga menimbulkan bunyi denting porselen yang memekakan telinga. Kalau kamu memang istri yang becus, kamu nggak akan kelihatan seperti gembel begini. Dimas itu butuh istri yang segar, yang bisa merawat diri dan ngurus rumah. Bukan perempuan lecek yang cuma bisa numpang makan, menggerogoti gaji anakku, dan menghabiskan sabun cuci. Kata-kata itu meluncur tanpa beban, menghantam ulu hatiku untuk kesekian kalinya. Dulu, ucapan seperti itu akan membuatku menangis diam-diam di sudut kamar mandi, meratapi nasibku yang seolah tak bernilai di mata keluarga suamiku. Namun sekarang, ada sesuatu yang berbeda di dalam diriku. Alih-alih hancur berkeping-keping, setiap suku kata pedas yang keluar dari bibir mertuaku bagai bahan bakar yang disiramkan ke atas bara api di dadaku. Kesedihan itu telah membeku, berubah menjadi ambisi yang tak terbendung. Iya, Bu, Laras minta maaf. Ucapku datar, menundukkan kepala dalam-dalam, membiarkan beliau merasa menang dan berkuasa. Begitu beliau keluar dari dapur sambil membawa piringnya dengan langkah angkuh, aku menghela napas panjang. Kuusap peluh di dahiku dengan punggung tangan. Benalu, batinku mengulang kata itu getir. Tunggu saja, Bu. Benalu ini sebentar lagi akan membuktikan siapa yang sebenarnya menopang kehidupan. Siang harinya, setelah semua tugas domestikku usai, lantai sudah mengkilap, pakaian telah tersusun rapi di lemari, dan aroma pembersih lantai rasa lemon menguar di seluruh penjuru rumah. Aku menyelinap keluar dari pintu belakang. Tanganku mencengkeram ponsel pintar yang kubeli bekas beberapa bulan lalu. Layarnya sedikit retak di ujung, namun fungsinya adalah nyawaku. Notifikasi dari aplikasi e-commerceku terus bergetar pelan di genggaman. Setiap getaran adalah pesanan baru. Bisnis camilan kering yang kurintis, dengan modal sisa uang belanja yang sangat minim, itu mulai menemukan pasarnya. Resep warisan almarhumah ibuku ternyata meledak di pasaran online. Masalahnya, tenagaku cuma satu, dan waktuku sangat terbatas karena aku harus terus memainkan peran sebagai menantu pengangguran yang tak berguna di rumah ini. Aku berjalan cepat menuju rumah Mbak Ningsi, yang berjarak 3 rumah dari tempat mertuaku. Teras rumahnya rindang oleh tanaman hias gantung. Mbak Ningsi, seorang janda parubaya yang baik hati, sedang duduk menyortir botol-botol plastik kosong pesananku di atas tikar pandan. Mbak, panggilku setengah berbisik sambil menoleh ke kiri dan kanan, memastikan tak ada pasang mata keluarga mertuaku yang melihat. Mbak Ningsi mendongak, tersenyum lebar hingga memperlihatkan kerutan hangat di sudut matanya. Laras, sini, nduk. Ini botol-botolnya sudah Mbak cuci bersih dan keringkan seperti pesananmu. Aku duduk bersila di hadapannya, merasakan semilir angin siang yang sedikit meredakan penatku. Makasih banyak ya, Mbak. Oh ya, Laras mau minta tolong sesuatu yang lebih besar. Pesanan hari ini tembus 50 botol, Mbak. Laras nggak mungkin sanggup masak, ngemas, dan tempel label sendirian di kamar malam ini. Ibu Ratna belakangan makin sering mondar-mandir dan curiga kalau Laras melek sampai larut. Mbak Ningsi menatapku penuh simpati. Dia tahu betul bagaimana tabiat Ibu Ratna. Suara omelan mertuaku seringkali menembus dinding,
dan terdengar hingga ke jalanan kompleks. Mbak siap bantu, Ras. Apapun buat kamu. Upah yang kemarin saja sudah sangat membantu buat tambah-tambah uang belanja dan jajan anak Mbak. Sautnya tulus. Kalau begitu mulai besok kita produksi di dapur Mbak Ningsih saja ya. Bahan-bahannya nanti Laras yang beli dan antar ke sini lewat pintu belakang. Laras yang bikin bumbu intinya secara diam-diam di rumah, nanti Mbak Ningsih yang bantu goreng dan kemas di sini. Kalau perlu, Laras mau ajak Bu Yanti sama Mbak Sari juga. Kita sistem bagi hasil. Mata Mbak Ningsih berbinar terang. Tangannya refleks menggenggam tanganku. Ya Allah, Ras. Tentu saja mereka pasti mau. Kamu ini diam-diam bawa rezeki buat ibu-ibu di lingkungan sini. Bulan-bulan berikutnya berjalan dengan ritme yang memabukkan sekaligus melelahkan. Di permukaan, aku tetaplah Laras yang sama. Menantu perempuan miskin yang selalu memakai daster pudar yang itu-itu saja. Yang selalu menunduk menatap ujung lantai saat dimarahi, yang telinganya menebal terhadap makian perempuan tak tahu diri. Ibu Ratna justru semakin beringas mengkritikku. Beliau mencurigai alasanku yang sering keluar sebentar ke rumah tetangga. Kamu ini kerjaannya ngerumpi terus sama janda sebelah itu. Bentaknya suatu sore, saat aku baru saja pulang dari mengecek laporan keuangan bulanan di rumah Mbak Ningsih. Ruang tamu terasa pengap. Cahaya matahari sore menembus celah gorden coklat, menyorot langsung ke wajah keriput mertuaku yang tertekuk marah. Laras cuma bantu Mbak Ningsih beres-beres tanaman pot, Bu. Dustaku pelan. Jantungku berdebar konstan, bukan karena ketakutan, melainkan karena rasa was-was menjaga kebohongan besar ini. Beres-beres tanaman, rumah sendiri saja masih banyak debu, sok-sokan urus rumah orang. Dimas itu ngasih kamu uang belanja biar kamu fokus urus suami dan rumah, bukan kelayapan. Ibu Ratna melempar majalah ke atas meja kaca, hingga menimbulkan bunyi bantingan keras. Sampai kapanpun, perempuan yang asalnya dari keluarga melarat kayak kamu, nggak akan pernah punya tata krama dan etos kerja yang benar. Bisanya cuman menadah tangan. Coba kamu lihat istrinya si Anton, bisa beli tanah sendiri. Lah kamu, beli jepit rambut saja pakai uang suamimu. Aku berdiri mematung di dekat ambang pintu. Tanganku yang merogoh saku dasterku meremas kuat layar ponselku yang masih menyala. Di layar itu, terpampang jelas saldo rekening bisnisku yang baru saja kucek. Angkanya tak lagi jutaan, melainkan sudah menyentuh ratusan juta rupiah. Pendapatan bersihku dalam sebulan kini, bahkan melampaui gaji Mas Dimas selama setahun penuh. Ada dorongan gila dan primitif yang bergejolak di dadaku. Tanganku gatal ingin menarik ponsel itu dari saku, melemparkannya ke atas meja kaca tepat di hadapan Ibu Ratna, dan berteriak lantang. Aku ingin melihat bagaimana ekspresi arogan itu runtuh jika ia tahu bahwa perempuan melarat yang dihinanya ini baru saja mentransfer biaya sekolah anak-anak tetangga, bahwa benalu ini adalah mesin uang yang tak terhentikan. Aku ingin membungkam mulutnya dengan deretan angka 0 yang selalu ia dewakan. Namun, aku menahan napas, menelan kembali semua ledakan itu. Aku menggigit bagian dalam pipiku hingga terasa kebas dan berasa besi darah, mengubah rasa sakit fisik itu menjadi jangkar kewarasan. Belum saatnya, bisiku dalam hati, menatap pantulan diriku yang kuyu di kaca lemari hias. Ini belum puncaknya. Kesabaran adalah senjata utamamu, Laras. Maaf, Bu, Laras akan langsung bersihkan debunya sekarang. Ucapku pelan dengan nada patuh yang sempurna. Aku menunduk, lalu berbalik menuju ruang penyimpanan alat bersih-bersih. Di balik punggungku, Ibu Ratna masih mendecak kesal, menggumamkan rentetan omelan tentang betapa malangnya putranya menikahiku. Aku menyalakan vacuum cleaner, membiarkan suara deru mesin penyedot debu itu menelan habis suara mertuaku. Sambil menggerakkan gagang pembersih di atas karpet, kepalaku dipenuhi dengan kalkulasi yang presisi. Uang di rekeningku sudah sangat cukup. Bukan sekadar cukup untuk menyewa ruko atau memperbesar kapasitas produksi secara terang-terangan, melainkan cukup untuk sesuatu yang jauh lebih besar dan monumental. Sesuatu yang akan menjadi simbol tak terbantahkan dari kemandirianku. Badai hinaan ini tak lagi terasa menyakitkan,
melainkan terdengar seperti melodi pengiring menuju hari pembalasanku yang manis. Aku akan terus bekerja dalam sunyi, merajut sayapku helai demi helai di dalam sangkar emas suamiku, menunggu hari yang tepat untuk menghancurkan jerujinya berkeping-keping. Cahaya terang dari layar laptop memantul di kacamata anti radiasiku, menyinari ruangan kerja kecil yang dulunya hanyalah sebuah gudang berdebu penyimpan barang bekas. Jari-jariku terasa dingin dan sedikit gemetar saat menggeser kursor ke menu mutasi rekening utama bisnisku. Sederet angka tertera di sana. Nolnya begitu banyak, berderet panjang dan gagah, membuatku harus berkedip 2 kali, menarik napas, lalu menghitungnya ulang untuk memastikan mataku tidak sedang menipuku. 0, 0, 0. Ratusan juta yang kini telah stabil menyentuh angka miliaran. Hembusan napas panjang dan bergetar lolos dari bibirku, membawa serta beban bertahun-tahun yang selama ini menghimpit rongga dadaku tanpa ampun. Aroma seduhan kopi yang mulai mendingin di atas meja kayu berpadu dengan wangi khas kertas dari tumpukan faktur pengiriman yang menggunung di sudut ruangan. Bertahun-tahun aku harus menelan ludah, menahan perih yang menyayat ulu hati setiap kali cemoohan Ibu Ratna menghantam telingaku. Kamu itu cuma benalu, numpang hidup di hasil keringat anakku. Perempuan tidak tahu diri, berasal dari keluarga miskin, dan hanya bisa menghabiskan beras di rumah ini. Suaranya yang tajam dan melengking, seakan masih menggema memantul di dinding-dinding ruangan ini, seolah baru kemarin ia melontarkannya tepat di depan wajahku. Namun sore ini, gaung hinaan itu perlahan memudar. Hancur lebur digantikan oleh detak jantungku yang memompa kebanggaan murni ke seluruh aliran darahku. Aku meraba dadaku perlahan, merasakan ritme kehidupan yang kini sepenuhnya berada dalam kendaliku sendiri. Kebebasan finansial yang terpampang di layar itu bukan sekadar tumpukan angka digital bagiku. Ini adalah sebuah benteng pertahanan yang tak tertembus. Ini adalah keringatku, air mataku, dan malam-malam tanpa tidurku. Aku menutup laptop perlahan. Terdengar bunyi klik pelan yang entah mengapa terasa seperti sebuah titik ketukan palu hakim. Sebuah akhir dari masa penderitaanku. Sudah saatnya. Aku bangkit berdiri, merasakan sensasi dingin dari lantai marmer di bawah telapak kakiku yang telanjang. Sebuah keinginan terpendam yang selama ini kukunci rapat-rapat di dasar hati, tiba-tiba meronta minta dilepaskan. Aku menginginkan sebuah monumen. Bukan sekadar barang-barang kecil atau perhiasan yang bisa kusembunyikan di balik lengan baju, melainkan sesuatu yang masif dan tak terbantahkan. Sebuah mobil mewah. Aku tidak ingin membelinya untuk sekadar pamer atau menyombongkan diri. Aku terlalu menghargai proses berdarah-darahku untuk menjadi orang yang norak. Tapi, aku butuh satu perwujudan fisik. Satu simbol nyata yang akan meruntuhkan stigma dan membungkam mulut siapapun yang pernah menganggapku tak lebih dari sekadar keset kaki. Aku berjalan ke arah lemari pakaian, memilih kemeja linen putih sederhana, namun berpotongan rapi, dipadukan dengan celana panjang bahan berwarna navy yang elegan. Aku memoleskan riasan tipis, sekadar memberi rona pada wajahku. Menatap pantulan diriku di cermin panjang, aku melihat sosok wanita yang sama sekali berbeda dari 5 tahun lalu. Tidak ada lagi bahu yang melengkung turun karena rasa minder. Tidak ada lagi sorot mata buram yang penuh ketakutan akan penghakiman mertua. 1 jam kemudian, aku mendorong pintu kaca tebal sebuah showroom mobil mewah di pusat kota. Udara di dalam sana terasa sangat dingin, dipenuhi aroma kulit premium yang khas, wangi semir mobil, dan udara pendingin ruangan yang bersih. Langkah sepatuku menggema di atas lantai keramik putih yang mengkilat sempurna, memantulkan deretan mobil-mobil Eropa yang berdiri angkuh bagaikan karya seni di dalam museum. Seorang pramuniaga pria berjas abu-abu rapi segera menghampiriku. Senyumnya dilatih untuk terlihat profesional, namun aku tidak buta. Mataku yang sudah terlatih membaca gelagat orang bisa menangkap kilat keraguan di matanya saat ia memindai penampilanku yang sangat bersahaja dari atas ke bawah. Tidak ada tas bermerek mencolok atau perhiasan berlian yang menempel di tubuhku. Selamat siang, Ibu. Ada yang bisa saya bantu hari ini? Sedang melihat-lihat saja atau mencari tipe tertentu. Sapanya,
Nada suaranya sangat sopan, namun kental dengan asumsi tersembunyi bahwa aku mungkin hanya orang numpang lewat atau sekadar melihat-lihat. Aku membalas tatapan matanya dengan lurus. Posturku tegak, tidak terintimidasi sedikit pun oleh kemewahan di sekelilingku. Siang, saya sedang mencari SUV terbaru. Keluaran tahun ini, warna hitam metalik dengan interior kulit premium yang paling nyaman. Pramuniaga itu berdehem pelan, tangannya secara refleks sedikit memperbaiki posisi dasinya yang sebenarnya sudah rapi. Pilihan yang sangat luar biasa, Bu. Kami memiliki tipe X-Series edisi tertinggi di sebelah sana. Tentu saja harganya, cukup premium, sangat menyesuaikan dengan kelas dan fiturnya. Apakah Ibu ingin duduk dulu sambil melihat brosur dan skema cicilannya dari pihak leasing kami? Aku tersenyum tipis, sangat tipis dan tenang. Tidak perlu repot-repot dengan brosur, tunjukkan saja wujud mobilnya. Saya butuh unit yang ready stock hari ini. Meski tampak sedikit kebingungan, pria itu mengangguk dan mengantarku berjalan menuju sebuah SUV hitam besar yang tampak begitu gagah, elegan, dan menakutkan di saat yang bersamaan. Lekuk bodinya memantulkan cahaya lampu showroom dengan sempurna. Aku menyentuh kap mesinnya yang mulus, merasakan sensasi dingin dari logam berkualitas tinggi yang kokoh. Ketika pramuniaga itu membukakan pintu kemudi untukku, aroma kemewahan seketika menyergap penciumanku secara utuh. Jok kulit berwarna burgundi. Gelap itu terasa luar biasa lembut dan ergonomis saat aku menenggelamkan diri di sana. Tanganku maju, mencengkeram lingkar kemudi yang berlapis kulit dan panel kayu, membayangkan kendali penuh atas arah hidupku sendiri. Berapa harga on the road-nya untuk unit yang persis seperti ini? Tanyaku tanpa menoleh kepadanya. Mataku masih menelusuri panel dashboard digital yang modern, menikmati setiap detail sensasi di ruang kemudi. Pria itu menyebutkan angka yang membuat sebagian besar orang akan langsung mundur teratur. Lebih dari 2 miliar rupiah. Itu sudah harga pas, Bu. Termasuk asuransi on all risk selama 3 tahun. Kami punya beberapa rekanan bank yang sangat fleksibel jika Ibu butuh tenor pembayaran panjang. Saya tidak butuh tenor atau leasing dari bank manapun, potongku dengan nada yang sangat datar dan tenang. Aku melangkah keluar dari mobil, kakiku menapak mantap di lantai keramik, lalu menutup pintu mobil itu dengan bunyi debor yang solid dan berat. Saya ambil unit yang ini. Saya akan membayarnya secara tunai melalui sistem transfer bank secara penuh sekarang juga. Siapkan semua surat-surat sementaranya. Saya ingin membawa mobil ini keluar dari sini sore ini juga. Mata pramuniaga itu seketika membulat sempurna, nyaris seperti akan melompat keluar dari rongganya. Mulutnya setengah terbuka, kehilangan kata-kata selama beberapa detik yang canggung, sebelum akhirnya ia tersadar dan mengangguk kaku. Sikapnya mendadak berubah 180 derajat menjadi sangat patuh, antusias, dan penuh hormat. Baik, Ibu. Baik sekali. Tentu saja bisa. Mari, silakan ke ruang VIP kami di sebelah sana. Saya akan buatkan minum dan siapkan semua dokumen transaksinya secepat mungkin. Proses administrasi dan transfer bank berjalan kilat tanpa hambatan. Pihak bank sempat meneleponku untuk konfirmasi otorisasi dana dalam jumlah besar, dan setelah semuanya disetujui, kunci mobil itu resmi berpindah ke tanganku. 3 jam kemudian, aku sudah duduk kembali di kursi kemudi yang sama, tapi kali ini mesinnya menyala di bawah kendaliku. Suara mesin V6 itu terdengar sangat halus di dalam kabin yang kedap suara, nyaris seperti dengungan lebah yang tenang. Namun aku tahu persis ia menyembunyikan tenaga raksasa yang siap dilepaskan kapan saja. Aku menginjak pedal gas perlahan. Mobil mewah itu meluncur keluar dengan anggun dari gedung showroom, membelah teriknya jalanan kota di sore hari yang mulai padat. Cahaya matahari kekuningan menembus kaca film yang tebal, menghangatkan punggung lenganku sementara hembusan pendingin kabin menyapu wajahku dengan lembut. Sepanjang perjalanan di tengah alunan musik klasik dari speaker premium, pikiranku melayang mundur tanpa bisa dicegah. Aku mengingat dengan sangat jelas malam-malam yang dingin, di mana aku harus menyalakan keran air di kamar mandi, hanya untuk menyembunyikan suara isak tangisku. Aku menangis diam-diam, agar suamiku tidak tahu betapa hancur dan remuknya perasaanku
oleh kata-kata ibunya setiap kali kami makan malam. Aku mengingat tanganku yang kasar dan kapalan karena harus mengemas ratusan paket pesanan sendirian di lantai gudang sebelum fajar menyingsing, sementara seisi rumah masih tertidur lelap. Setiap hinaan, setiap tatapan merendahkan, dan setiap helaan napas sinis dari Ibu Ratna perlahan menjelma menjadi bahan bakar abadi yang kini memutar roda kemudi mobil seharga miliaran ini. Setir di tanganku terasa sangat presisi dan solid. Aku menyalakan lampu sein kiri, membelokkan mobil keluar dari kebisingan jalan protokol, masuk ke kawasan perumahan lama yang jalannya sedikit bergelombang, kawasan yang sangat kukenal hingga ke sudut-sudutnya. Pohon-pohon beringin besar dan rindang di pinggir jalan, seolah menyambut kedatanganku kembali. Jantungku yang sedari tadi tenang, mulai berdebar lebih cepat, memompa antisipasi yang mendebarkan ke ujung-ujung jariku. Udara di dalam kabin tiba-tiba terasa lebih padat. Jari-jariku mencengkeram setir sedikit lebih erat hingga buku-buku jariku memutih. Di ujung jalan bercabang itu, atap sebuah rumah bercat krem kusam mulai terlihat menyembul di balik pagar besi hitam. Rumah ibu mertuaku. Tempat di mana masa mudaku dihabiskan untuk menunduk, tempat di mana harga diriku sebagai seorang manusia pernah diinjak-injak, hingga nyaris tak bersisa debunya. Aku menarik napas dalam-dalam, menahannya sejenak di dada, membiarkan oksigen memenuhi seluruh kapasitas paru-paruku, lalu menghembuskannya perlahan untuk melepaskan sisa-sisa trauma dan ketakutan masa lalu yang masih bersembunyi. Aku sudah bukan lagi menantu miskin, bodoh, dan tak berdaya yang bisa dia jadikan samsak emosi. Ujung sepatuku menekan pedal gas sedikit lebih dalam, membiarkan mesin mobil mewah ini mengaum pelan, namun mengancam, meluncur dengan pasti membelah jalanan menuju pekarangan rumah tersebut. Momen yang kutunggu bertahun-tahun lamanya akhirnya tiba. Mesin berkapasitas besar itu menggeram halus, menyuarakan tenaga yang tertahan di bawah kap mesin, saat perlahan ban-ban lebarnya menggilas kerikil di halaman depan rumah bercat putih tulang itu. Rumah ibu mertuaku. Panas matahari siang memantul menyilaukan pada lapisan cat hitam metalik mobil baruku, menciptakan kontras yang begitu mencolok dengan lingkungan sekitar yang tenang. Aku memutar kemudi berlapis kulit premium ini, merasakan tekstur jahitan halusnya di telapak tanganku yang sedikit berkeringat. Jantungku berdebar kencang, bukan karena takut, melainkan karena getaran aneh dari sebuah penantian panjang yang akhirnya tiba di titik kulminasinya. Udara di dalam kabin terasa sejuk, beraroma pinus dan material kulit baru yang mahal, mengisolasiku dari debu dan terik udara luar. Kumatikan mesin. Hening seketika merengkuhku. Dari balik kaca film gelap yang menyamarkan keberadaanku, aku menatap lurus ke arah pintu kayu jati berukir di teras rumah itu. Pintu yang sama, yang selama bertahun-tahun selalu kulewati dengan kepala tertunduk, membawa beban hinaan yang terus-menerus dilontarkan ke wajahku. Perempuan miskin. Bisanya cuma numpang hidup di keluarga ini. Suara ketus Bu Ratna bergaung kembali di telingaku, seakan kaset rusak yang terus diputar ulang. Aku menarik napas panjang, mengisi paru-paruku hingga penuh, lalu menghembuskannya perlahan. Sensasi dingin AC yang menyentuh tengkukku membuatku tetap sadar dan sepenuhnya membumi. Waktunya telah tiba. Tak butuh waktu lama hingga suara deru mesin mobil mewah ini memancing rasa ingin tahu penghuni rumah. Kenop pintu berputar lambat. Sosok pertama yang muncul adalah Mbak Rini, kakak iparku, disusul oleh Bu Ratna dari belakangnya. Keduanya melangkah keluar teras dengan dahi berkerut. Mata mereka memicing menahan silau matahari, mencoba menerka siapa tamu agung yang sudi singgah di kediaman mereka. Bu Ratna, dengan daster batiknya yang rapi dan rambut yang disanggul asal, berdiri di ujung undakan teras. Tangannya dilipat di depan dada, sementara matanya memindai setiap lekuk desain mobilku dengan kekaguman yang tak bisa disembunyikan. Aku bisa melihat bibir Mbak Rini bergerak cepat, menggumamkan sesuatu kepada ibu mertuaku. Mungkin menebak-nebak apakah ini mobil pejabat daerah atau pengusaha rekanan keluarga mereka. Aku meraih gagang pintu dari dalam. Suara klik logam terdengar mantap. Kutarik tuasnya,
dan seketika udara panas bercampur aroma tanah kering dan debu jalanan menyeruak masuk ke dalam kabin. Dengan gerakan tenang, aku melangkahkan kaki kiriku keluar, membiarkan sepatu hak tinggiku menapak pasti di atas paving blok halaman. Pintu mobilku tutup dengan satu dorongan pelan yang menghasilkan suara dentuman padat dan berat khas mobil kelas atas. Detik itu juga, waktu terasa berhenti berdetak. Aku berdiri tegak di samping mobil, menatap lurus ke arah teras. Angin siang berhembus pelan, mempermainkan ujung gaun kerjaku. Reaksi Bu Ratna adalah pemandangan yang akan terpatri di ingatanku untuk waktu yang sangat lama. Lipatan tangan di dadanya terlepas begitu saja, jatuh lemas di sisi tubuhnya. Matanya yang biasanya menatapku dengan kilat ketus dan merendahkan, kini membelalak lebar hingga nyaris keluar dari sarangnya. Rahangnya jatuh terbuka, namun tak ada satupun suara yang berhasil keluar dari tenggorokannya. Wajahnya yang semula memerah karena hawa panas seketika berubah pucat pasi, seolah seluruh darah baru saja tersedot dari kepalanya. Di sebelahnya, Mbak Rini tampak mematung. Kedua tangannya menutupi mulut dengan ekspresi syok yang sama kentalnya. Kamu... Suara Bu Ratna akhirnya pecah, terdengar serak dan bergetar, memecah keheningan yang mencekik. Ia melangkah satu anak tangga ke bawah, ragu-ragu, seolah takut matanya sedang menipunya. Aku menyunggingkan senyum tipis, senyum yang tidak menyimpan amarah meledak-ledak, tidak juga kesombongan yang angkuh, hanya senyum tenang dari seseorang yang telah memenangkan pertempurannya sendiri dalam sunyi. Siang Bu, sapaku, suaraku datar, namun mengalun jelas di udara siang yang terik. Maaf kalau kedatangan saya tiba-tiba dan mengganggu waktu istirahat Ibu. Mbak Rini menelan ludah dengan susah payah. Matanya bergantian menatapku dan logo mewah berkilau di kap mobilku. Ini mobil siapa? Kamu jadi supir orang sekarang? Atau kamu sewa mobil ini buat pamer ke kami? Tuntutnya, nada suaranya terdengar panik, mencoba mencari pembenaran atas realita yang terlalu mengejutkan baginya. Coba kamu jujur, dari mana kamu dapat mobil ini? Kamu mencuri, atau kamu kerja yang tidak benar di luar sana? Bu Ratna menimpali, suaranya mulai naik, berusaha keras meraih kembali otoritasnya yang goyah. Tangannya menunjuk ke arahku dengan jari yang gemetar. Aku berjalan beberapa langkah mendekati teras, namun tetap menjaga jarak yang sopan. Aku menatap mata Bu Ratna dalam-dalam, mencari sisa-sisa arogansi yang biasanya selalu menyala terang di sana. Kosong. Yang kutemukan hanyalah kebingungan, ketidakpercayaan, dan sepercik rasa ngeri akan kenyataan di depannya. Mobil saya, Mbak Rini, Bu. Jawabku lembut, menoleh sekilas kepada kakak iparku sebelum kembali menatap ibu mertuaku. Baru saja keluar dari dealer, saya bayar tunai pagi ini. Surat-suratnya atas nama saya sendiri. Saya pikir, tempat pertama yang harus saya kunjungi dengan pencapaian ini adalah rumah ini. Tempat di mana saya belajar banyak hal tentang kerasnya kehidupan. Bu Ratna terhuyung mundur sedikit. Tangannya buru-buru meraih pilar teras berukir untuk mencari pegangan. Nggak mungkin, bisiknya parau, lebih kepada dirinya sendiri. Uang dari mana kamu? Kamu kan cuman... Ia menghentikan kalimatnya. Seolah kata-kata yang dulu begitu mudah ia muntahkan kini menyangkut bagai duri tajam di tenggorokannya. Cuma perempuan miskin yang numpang hidup? Selaku, menyelesaikan kalimatnya dengan nada yang begitu ringan. Sangat kontras dengan beban masa lalu dari kata-kata itu. Aku membiarkan kalimat itu menggantung di udara selama beberapa detik. Kesunyian kembali mengambil alih. Terasa begitu berat dan menekan dada mereka. Ibu, panggilku, suaraku turun satu oktav, mengharuskan Bu Ratna menatap lurus ke arahku. Selama bertahun-tahun setiap hinaan ibu, setiap pandangan merendahkan itu, saya telan dalam diam. Ibu menyebut saya benalu yang menggerogoti keluarga ini. Tapi apa ibu tahu? Benalu yang ibu sebut itu diam-diam menumbuhkan akarnya sendiri, mencari air dan nutrisinya sendiri dalam kegelapan yang ibu ciptakan, hingga akhirnya ia tidak lagi butuh pohon inang untuk bisa berdiri tegak. Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Bu Ratna yang menua.
Aku tidak tahu pasti apakah itu air mata kemarahan yang tertahan, rasa malu yang tak tertanggung, atau penyesalan yang terlambat. Bibirnya bergetar hebat. Ibu nggak tahu kalau kamu. Ibu memang tidak pernah mau tahu. Potongku halus. Aku tidak membentak. Aku tidak berteriak. Ketenangan inilah senjata terkuatku. Ibu hanya melihat apa yang ingin ibu lihat. Status, harta, dan penampilan luar. Tapi hari ini saya datang ke sini bukan untuk membalas dendam atau memaki ibu, seperti yang sering ibu lakukan kepada saya. Saya hanya ingin menunjukkan satu hal. Kutepuk ringan kap mobilku yang mengkilap dingin. Bahwa roda kehidupan itu berputar, Bu, dan kita tidak akan pernah tahu di mana posisi seseorang esok hari. Jangan pernah meremehkan siapapun, sekecil dan semiskin apapun mereka terlihat di mata kita. Mbak Rini menundukkan kepalanya dalam-dalam, tak berani menatap wajahku lagi. Sementara Bu Ratna perlahan merosot, terduduk lemas di kursi rotan di terasnya. Tangannya meremas kain daster batiknya dengan gemetar. Bahunya turun, seluruh keangkuhannya luruh terbawa angin, dihancurkan oleh kenyataan yang tak bisa lagi ia bantah. Matanya memancarkan penyesalan yang begitu dalam dan menyesakkan. Ia ingin berbicara, bibirnya terbuka dan tertutup, namun lidahnya seakan keluh. Tak ada satu pembelaan pun yang tersisa. Aku menatap mereka untuk terakhir kalinya. Rasa sesak yang bertahun-tahun bersarang di dadaku, tiba-tiba menguap tak berbekas ke udara bebas. Tidak ada tawa kemenangan yang meledak-ledak seperti yang pernah kubayangkan di masa laluku yang kelam. Yang tersisa hanyalah kedamaian. Rasa lega yang tak terlukiskan oleh kata-kata. Aku sudah selesai dengan tempat ini. Saya pamit, Bu, Mbak. Ucapku sambil menganggukkan kepala sedikit. Sebuah penghormatan terakhir dari seseorang yang kini tahu persis berapa nilai dirinya. Jaga kesehatan selalu. Aku membalikan badan, berjalan kembali menuju kendaraanku dengan langkah yang mantap dan berirama. Setiap pijakanku di atas paving block terasa ringan, seolah rantai tak kasat mata yang selama ini mengikat pergelangan kakiku telah terputus selamanya. Aku membuka pintu. Aroma harum dari kabin kembali menyambutku layaknya pelukan yang hangat. Begitu aku duduk di balik kemudi dan menarik pintu hingga tertutup rapat, segala suara dunia luar lenyap. Kutekan tombol mesin, dan deru bertenaga itu kembali mengerang, menandakan kesiapannya membawaku pergi. Aku menggeser tuas transmisi, lalu memutar setir dengan luwes. Saat aku melajukan mobil memutar perlahan keluar dari halaman rumah itu, kusempatkan melirik kaca spion tengah. Di sana, bingkai masa laluku tertinggal sepenuhnya. Bu Ratna masih terduduk kaku di kursinya dengan kepala tertunduk, sementara Mbak Rini berdiri membeku di sisinya. Mereka terlihat begitu kecil, begitu rapuh di bawah terik matahari siang yang menyengat itu. Aku menginjak pedal gas. Mobil mewah ini meluncur halus menyusuri jalanan aspal perumahan, meninggalkan mereka berdua bersama bayang-bayang penyesalan yang akan terus menghantui. Angin berhembus menyejukkan wajahku melalui celah jendela yang sedikit kuturunkan. Aku mengambil napas panjang, tersenyum menatap jalanan terbuka luas di depanku. Hinaan itu pernah nyaris membunuhku, tetapi tanpa kusadari, rasa sakit itulah yang memahatku menjadi versi diriku yang tak terkalahkan saat ini. Tidak akan ada lagi air mata ketidakberdayaan. Hari ini, aku menyetir jalan hidupku sendiri, dan aku berjanji tidak akan pernah lagi menoleh ke belakang.